Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurfadilah dengan NPM 21570510002 dari kelas B. Video kali ini merupakan video untuk tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata untuk materi teori komputasi, bahasa, dan otomata. Yang pertama ada teori komputasi. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Model tersebut dinamakan model komputasi. Teori komputasi dibagi menjadi 3 ranting, yaitu teori otomata atau automata teori, teori komputabilitas atau computability teori, lalu yang terakhir ada teori kompleksitas atau computational complexity theory. Beberapa model komputasi. Yang pertama ada finite state automata atau FSA, finite state machine atau FSM. Bentuk tunggal dari automaton, maksudnya bentuk tunggalnya itu automaton, lalu pluralnya atau jamaknya itu automata. Lalu ada push down automata, lalu ada mesin Turing atau TM. Dalam teori komputasi, model komputasi yang sering dipakai adalah mesin Turing. Berikut ini adalah gambar-gambar untuk model komputasinya. Yang ini untuk FSA, lalu ini untuk PDA atau push down automata, lalu ini untuk mesin Turing. Lalu yang kedua ada teori bahasa. Penulisan suatu kalimat dalam sebuah bahasa akan mengikuti suatu aturan tertentu yang berlaku pada bahasa tersebut. Aturan tersebut dikenal sebagai tata bahasa atau grammar. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Pada tahun 1959, seorang ahli bernama Noam Chomsky melakukan penggolongan tingkatan bahasa menjadi 4, yang disebut dengan hierarki Chomsky. Jadi penggolongan hierarki Chomsky itu bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Yang pertama itu ada regular tipe 3. Mesin otomata yang digunakannya itu finite automata yang meliputi DFA atau NFA. Lalu batas aturan produksi itu A adalah sebuah simbol variabel, alfa adalah sebuah simbol variabel, lalu beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan. Lalu bebas konteks atau konteks free yang merupakan tipe kedua. Mesin otomata yang digunakan itu push down automata atau PDA. Alfa berupa sebuah simbol variabel. Lalu ada konteks sensitif atau tipe 1. Mesin otomata yang digunakannya adalah linear bounded automata, di mana nilai mutlak alfa itu lebih kecil sama dengan nilai mutlak beta. Lalu yang terakhir itu ada unrestricted atau fast structure atau natural language yang bisa dikenal juga dengan tipe 0. Mesin otomatanya itu adalah mesin Turing. Batasan aturan produksinya itu tidak ada batasan. Lalu ada teori otomata. Otomata adalah satu model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Lalu yang kedua memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasar input dan fungsi transisi. Lalu yang ketiga, memiliki tempat penyimpanan atau memori. Hanya bisa mengingat state terkini. 4. Mekanisme kerja dapat diaplikasikan pada elevator, text editor, analisa leksikal, dan juga pencek parity. Otomata hingga dinyatakan oleh 5 tupel atau M, key, terus sigma, terus ini omega, lalu S dan F. Untuk key sendiri itu untuk himpunan kedudukan atau state-nya, lalu sigma itu untuk alfabet atau himpunan simbol input,
Lalu omega itu untuk fungsi transisi, di mana Q dikali dengan sigmanya, lalu S itu kedudukan state awal, di mana S itu merupakan elemen dari Q. Lalu F kedudukan state akhir, di mana F itu himpunan bagian dari Q. S dilambangkan dengan lingkaran yang hanya ada satu, lalu F dilambangkan dengan lingkaran di dalam lingkarannya, di mana lingkarannya itu ada dua. Jadi ini melambangkan final state-nya gitu. Setiap otomaton mempunyai tepat satu S dan juga mempunyai satu F atau lebih. Jadi mereka bisa memiliki state final itu lebih dari satu. Oke, sekian penjabaran umum saya mengenai teori bahasa dan otomata. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.